Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Hamba Allah, saya Apap Akon memohon maaf jika dalam penyampaian nanti ada kata yang kurang berkenan. Semua semata-mata untuk mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua. Pernahkah kita berpikir, mengapa ada musibah yang datang tiba-tiba? Mengapa ada kaum yang hancur dalam sekejap? Mengapa ada manusia yang hidupnya tenang, lalu berubah menjadi penuh penderitaan? Apakah itu sekadar ujian? Ataukah itu azab? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, yang artinya, dan tidaklah kami mengazab mereka, melainkan karena mereka menzalimi diri mereka sendiri. Quran Surat An-Nahl ayat 118. Azab bukanlah dongeng. Azab bukan sekedar kisah masa lalu. Azab adalah peringatan nyata bagi siapa saja yang melampaui batas. Ia tidak melihat kaya atau miskin, tidak melihat jabatan atau keturunan, tidak menunggu tua atau muda. Ketika manusia mulai merasa tidak butuh Tuhan, ketika dosa dianggap biasa, ketika maksiat dipamerkan tanpa rasa malu, ketika kebenaran ditolak karena kesombongan, maka disitulah awal kehancuran. Lihatlah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dakwah ditertawakan, mereka justru tenggelam dalam banjir yang dahsyat. Lihatlah kaum Ad dan Samud. Ketika kesombongan merajalela, angin dan suara menggelegar menjadi saksi kebinasaan mereka. Namun sahabat channel Hamba Allah, azab tidak selalu berupa petir dan gempa. Kadang azab datang perlahan dalam bentuk hati yang keras, dalam bentuk hidup yang tak pernah merasa cukup, dalam bentuk keluarga yang retak, dalam bentuk kegelisahan yang tak pernah hilang. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika engkau melihat Allah memberi seorang hamba kenikmatan dalam kemaksiatannya, maka itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad Hasan. Artinya, ada orang yang terus bermaksiat tapi hidupnya terlihat lancar. Itu bukan berarti Allah ridho. Bisa jadi itu penundaan sebelum hisab yang lebih berat.
Azab bisa menimpa individu, azab bisa menimpa keluarga, bahkan bisa menimpa satu negeri. Jika kemungkaran dibiarkan tanpa ada yang menegur. Namun, apakah setiap musibah adalah azab? Bagaimana membedakan ujian dan hukuman? Dan siapa saja yang paling dekat dengan ancaman azab Allah? Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Sahabat channel hamba Allah, azab yang pertama bukan gempa, bukan banjir, bukan petir yang menyamar, tetapi hati yang mengeras. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Inilah azab yang paling berbahaya, karena ia tidak terlihat namun menghancurkan dari dalam. Hati yang keras tidak lagi tersentuh ayat suci, tidak lagi bergetar saat mendengar azan, tidak lagi menangis ketika membaca dosa-dosanya sendiri. Ia bisa tetap sholat, tetap berpuasa, tetap terlihat baik di hadapan manusia, namun kosong di hadapan Allah. Inilah awal kehancuran banyak manusia. Ketika dosa dilakukan, lalu tidak ada rasa bersalah. Ketika maksiat diulang, lalu hati terasa biasa saja. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan dosa, maka akan dititikkan satu noda hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, noda itu dihapus. Jika ia mengulanginya, maka bertambah hingga menutup hatinya. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan, Sahih. Itulah yang disebut ra'an, karat hati. Sahabat channel hamba Allah, azab hati yang keras bisa menimpa siapa saja. Orang yang meremehkan dosa kecil, orang yang sombong terhadap kebenaran, orang yang menolak nasihat, orang yang hidup hanya untuk dunia. Dan yang paling mengerikan, ia sering tidak sadar sedang diazab. Ia merasa dirinya benar, ia merasa aman, padahal perlahan Allah cabut cahaya hidayah dari dadanya. Azab ini tidak langsung membunuh tubuh, tapi membunuh iman. Dan ketika iman sudah lemah, azab berikutnya lebih mudah datang. Lalu, apa azab yang kedua? Azab yang bukan hanya mengenai hati, tetapi kehidupan dunia seseorang. Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Sahabat channel hamba Allah, azab yang kedua bukan penderitaan, bukan kemiskinan, bukan sakit, tetapi kenikmatan. Ya, kenikmatan yang membuat manusia lupa diri. Allah berfirman yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Hingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Inilah yang disebut istidraj. Seseorang terus bermaksiat, tapi rezekinya lancar, usahanya sukses, hidupnya terlihat bahagia. Ia merasa aman, ia merasa Allah meridhoinya, padahal itu adalah penundaan, itu adalah jebakan. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau melihat Allah memberi seorang hamba kenikmatan dunia padahal ia bermaksiat, maka itu adalah istijrad. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat channel hamba Allah, azab ini menimpa orang-orang yang merasa tidak butuh taubat, bangga dengan dosanya,
menganggap agama sebagai penghalang kesenangan dan menolak kebenaran karena kesombongan. Dan ketika azab itu datang, ia datang tiba-tiba, tidak ada peringatan kedua. Contoh azab kaum terdahulu adalah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mari kita lihat satu kaum saja. Kaum Nabi Nuh. Selama 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah, mengajak mereka menyembah Allah, mengajak mereka meninggalkan kesyirikan. Namun apa yang terjadi? Mereka menertawakan beliau. Mereka mengejek bahtera yang dibuatnya. Mereka berkata dengan sombong, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu." Quran Surat Nuh ayat 23. Kesombongan mereka memuncak, dosa dianggap biasa, kebenaran ditolak mentah-mentah. Maka ketika waktu yang dijanjikan tiba, langit memuntahkan air, bumi memancarkan mata air, air naik dari bawah dan turun dari atas. Banjir besar menelan semuanya, rumah-rumah hilang, harta musnah, anak-anak dan orang tua tenggelam. Bahkan anak Nabi Nuh sendiri yang memilih kesombongan tidak diselamatkan. Allah berfirman yang artinya, "Maka kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran bagi manusia." Quran Surat Al-Furqan ayat 37. Sahabat channel hamba Allah, azab itu nyata. Ia tidak pilih kasih, ia tidak melihat keturunan. Yang menyelamatkan hanyalah iman dan ketaatan. Lalu, bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah azab masih mungkin turun, ataukah bentuknya sudah berbeda? Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Azab kaum selanjutnya ada kaum Ad. Sahabat channel hamba Allah, setelah kaum Nabi Nuh dihancurkan oleh banjir besar, datanglah generasi berikutnya. Mereka adalah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad bukan kaum yang lemah, mereka kuat, tubuh mereka besar, peradaban mereka maju. Allah menggambarkan mereka dalam Al-Quran yang artinya yaitu kaum Ad yang mendirikan bangunan-bangunan tinggi di setiap tanah tinggi untuk bermegah-megahan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 128. Mereka membangun istana megah. Mereka bangga dengan kekuatan fisik. Mereka merasa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Bahkan mereka berkata dengan sombong, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Quran Surat Fussilat ayat 15. Inilah awal kehancuran. Ketika manusia merasa paling kuat, ia lupa siapa yang memberinya kekuatan. Nabi Hud alaihissalam mengingatkan mereka, jangan sombong, jangan menyekutukan Allah, jangan zalim. Namun mereka menuduh beliau gila. Mereka menolak dakwah, mereka memilih kesombongan. Maka Allah turunkan azab, bukan banjir kali ini, tetapi angin. Angin yang sangat dingin, angin yang sangat kencang, angin yang berlangsung 7 malam dan 8 hari tanpa henti. Allah berfirman yang artinya, adapun kaum Ad, maka mereka dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang yang Allah timpakan kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-7. Tubuh-tubuh besar itu yang dulu mereka banggakan bergelimpangan seperti batang kurma yang tumbang. Istana megah tidak mampu melindungi mereka. Kekuatan fisik
tidak mampu menyelamatkan mereka. Sahabat channel hamba Allah, azab kaum Ad adalah pelajaran tentang kesombongan. Ketika manusia paling kuat, ketika jabatan membuatnya angkuh, ketika harta membuatnya lupa diri, maka ia sedang berjalan menuju kehancuran. Lalu ada satu kaum lagi yang bukan hanya sombong, tetapi terang-terangan melakukan kemaksiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kaum siapakah itu? Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Sahabat channel hamba Allah, setelah kaum Ad dihancurkan oleh angin yang dahsyat, datanglah kaum berikutnya. Mereka adalah kaum Samud. Kaumnya Nabi Salih alaihi salam. Kaum Samud dikenal sebagai bangsa yang cerdas dan terampil. Mereka memahat gunung menjadi rumah-rumah megah. Mereka memiliki teknologi pada zamannya. Mereka hidup makmur dan kuat. Allah berfirman yang artinya, "Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk jadikan rumah-rumah dengan rajin." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 149. Namun kemajuan tidak menjamin keselamatan. Ketika Nabi Salih menyeru mereka agar menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan, mereka justru menantang. Mereka meminta mukjizat, maka Allah keluarkan seekor unta betina dari celah batu sebagai tanda kebenaran. Unta itu menjadi ujian bagi mereka. Nabi Salih berkata, yang artinya, "Ini adalah unta betina sebagai mukjizat dari Allah untukmu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyakitinya." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Namun apa yang mereka lakukan? Karena kesombongan dan kedurhakaan, mereka membunuh unta tersebut. Mereka menantang azab, dan ketika waktu yang dijanjikan tiba, datanglah suara keras yang menggelegar. Gempa mengguncang negeri mereka. Tubuh-tubuh mereka tergeletak, tak bernyawa di dalam rumah-rumah batu yang mereka banggakan. Allah berfirman yang artinya, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surat Hud ayat 67. Sahabat channel hamba Allah, kaum Samud hancur bukan karena tidak tahu. Mereka sudah melihat tanda, mereka sudah diberi bukti, mereka sudah diperingatkan. Tetapi ketika hati keras, mukjizat pun tidak lagi berarti. Ini pelajaran besar. Bahwa ilmu tanpa iman tidak menyelamatkan, teknologi tanpa takwa tidak melindungi, kemajuan tanpa ketaatan bisa menjadi jalan kehancuran. Lalu ada satu kaum lagi yang melakukan dosa yang sangat terang-terangan sampai Allah turunkan azab yang berbeda dari yang lain. Kaum siapakah itu? Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Sahabat channel hamba Allah, ada satu kaum yang bukan hanya kufur, bukan hanya sombong, tetapi melakukan kemaksiatan secara terang-terangan tanpa rasa malu. Mereka adalah kaum Nabi Lut alaihi salam. Allah mengutus Nabi Lut untuk memperingatkan mereka karena mereka melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Allah berfirman yang artinya,
Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?" Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Mereka menolak nasihat, mereka mengejek Nabi Lut, bahkan mereka mengusir orang-orang yang ingin hidup bersih. Maksiat menjadi budaya, dosa menjadi kebanggaan yang lurus dianggap aneh. Maka ketika batas itu telah dilampaui, Allah membalikan negeri mereka, bumi diangkat lalu dibalikan, hujan batu dari langit menghantam mereka. Allah berfirman, yang artinya, maka kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Quran Surat Hud ayat 82. Azab itu bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi menghapus peradaban mereka. Sahabat channel hamba Allah, setiap kaum dihancurkan karena sebab yang berbeda. Kaum Nuh, mereka karena penolakan panjang terhadap kebenaran. Kaum Ad karena kesombongan kekuatan. Kaum Samud karena kedurhakaan setelah melihat mukjizat. Kaum Lut karena kemaksiatan yang terang-terangan dan dibanggakan. Ini bukan sekedar kisah, ini adalah peringatan. Azab Allah tidak pernah salah alamat. Ia datang ketika kesabaran terhadap peringatan telah diabaikan. Namun, Allah juga Maha Pengampun. Selama pintu taubat masih terbuka, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, rahmatnya lebih luas dari murkanya. Mari kita tutup bersama-sama narasi ini dengan doa. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami keras. Jangan Engkau biarkan kami terlena dalam istijraj. Jangan Engkau hukum kami karena dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Rob. Ampuni kedua orang tua kami. Lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran. Jadikan kami hamba yang takut kepada azab-Mu dan berharap pada rahmat. Selamatkan negeri kami dari kehancuran, selamatkan keluarga kami dari kemaksiatan, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sahabat channel hamba Allah, saya Apap Akon memohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata yang kurang berkenan. Semua ini adalah pengingat untuk diri saya pribadi dan kita semua. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan membahas apakah azab masih terjadi di zaman sekarang dan bagaimana tanda-tandanya dalam kehidupan modern. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.